Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Parina dengan NIM 2106152 dari kelas Teknik Informatika kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atur tata bahasa reguler dan bebas konteks. Oke, langsung saja kepada yang pertama, yaitu bahasa reguler. Nama bahasa reguler merupakan sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untayan yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu dari state yang diterimanya atau himpunan state akhir dengan aturan produksi alfa menghasilkan beta. Suatu tata bahasa atau grammar didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu G sama dengan V, T, P, dan S. V merupakan himpunan dari variabel, T merupakan himpunan dari terminal, P merupakan kumpulan aturan produksi, dan S merupakan state awal. Adapun finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler yaitu contohnya seperti berikut, yaitu S menghasilkan A terminal S variabel atau B terminal B variabel atau B, dan B menghasilkan C terminal C variabel, dan C menghasilkan A terminal dan S variabel, yang digambarkan seperti berikut. Nah, state awalnya yaitu S, di mana S menghasilkan A dan S variabel, sehingga digambarkan seperti ini. Dan S menghasilkan B variabel yang disambungkan oleh B terminal, dan S menghasilkan B yaitu dengan sebagai state akhir ya, dimana B menghasilkan C variabel yang dihubungkan dengan C terminal, dan C menghasilkan S variabel dengan penghubungnya yaitu A terminal, dan state akhirnya yaitu di sini yaitu Q3 sebagai state akhir. Selanjutnya ada tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks merupakan cara menunjukkan bagaimana menghasilkan untayan-untayan dalam sebuah bahasa, di mana pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang terturunkan dari string tersebut. Pada tata bahasa bebas konteks bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum terturunkan itu dan bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu sudah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan telah diganti oleh string-string yang mungkin saja kosong dari himpunan simbol terminal. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaksis dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Dengan aturan produksi alfa menghasilkan beta, di mana batasannya hanyalah ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel. Adapun penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yang bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tak berarti. Adapun penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yang pertama yaitu penghilangan produksi atau useless, di mana produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai atau masih ada simbol variabel yang tersisa. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contohnya yaitu S menghasilkan A variabel A terminal S variabel A terminal, atau A variabel B terminal D terminal, atau B variabel D terminal E terminal, dan A menghasilkan A terminal A variabel D terminal A terminal, dan B menghasilkan B variabel B variabel B variabel atau A terminal. Nah, jika disederhanakan yaitu dengan cara simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Nah, konsekuensi tersebut aturan produksi S menghasilkan A variabel B terminal D terminal tidak memiliki penurunan, sehingga hasil yang disederhanakan yaitu sebagai berikut, yaitu S menghasilkan A terminal B S variabel A terminal, atau B terminal D terminal B variabel D terminal E terminal, dan B menghasilkan B variabel B variabel B variabel atau A. Selanjutnya yaitu penghilangan produksi unit. Nah, produksi unit merupakan produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi hanya berupa
satu simbol variabel, misalkan A menghasilkan B variabel atau C menghasilkan D variabel. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contohnya di sini kita memiliki S sama menghasilkan S variabel B terminal, S menghasilkan C variabel, C menghasilkan D variabel, C menghasilkan E dan F terminal, D menghasilkan D terminal. Kemudian kita lakukan penggantian berurutan. C menghasilkan D menjadi C menghasilkan D terminal, S menghasilkan C variabel menjadi S menghasilkan D terminal atau E menghasilkan terminal F terminal. Setelah penyederhanaan dengan hasil yaitu S menghasilkan S variabel B terminal, S menghasilkan D terminal atau E terminal F terminal, C menghasilkan D terminal, C menghasilkan E terminal F terminal, D menghasilkan D terminal. Yang selanjutnya ada penghilangan produksi empati. Nah, pada produksi empati merupakan produksi dalam bentuk alfa menghasilkan empati atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi empati dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang membuat variabel yang bisa menuju produksi empati atau bisa disebut nullable. Contohnya yaitu S menghasilkan B terminal, C terminal, A terminal variabel D terminal, dan A menghasilkan D terminal. Karena A merupakan empati atau empati, sehingga A di sini disederhanakan dengan cara dihilangkan sehingga menghasilkan S menghasilkan B terminal, C terminal, D terminal. Terus kemudian jika kasusnya seperti yang di bawah, maka yang dihilangkan yaitu empatinya, yaitu nilai yang kosong. Selanjutnya ada cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama ada tipe 0 atau yang kita kenal dengan unlisted grammar. Nah, mesin otomatanya yaitu mesin Turing dengan batasan aturan produksi tidak ada batasan. Adapun cara kerja dari mesin Turing yaitu pertama lihat state semula dan simbol yang ditujukan head. Kemudian berdasarkan fungsi transisinya tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke peta gerakan head ke kanan dan ke kiri. Bila dari pasangan state dan simbol yang ditujukan head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Bila mesin Turing berhenti dalam state final F, berarti inputan diterima. Sebaliknya jika mesin berhenti tidak ada pada state akhir, maka berarti inputan tersebut ditolak. Selanjutnya ada tipe yang pertama atau konteks sensitive grammar. Nah, dari mesin otomatanya yaitu linear bounded automata. Seperti mesin Turing, linear bounded automata ada finite state mesin yang dilengkapi dengan tab. Namun tidak seperti mesin Turing, sistem LBA hanya memiliki state secara terbatas untuk tiap input. Yaitu untuk tiap inputannya, LBA berlaku sebagai automata terbatas. Perbedaannya berkaitan antara LBA dan FSA adalah jumlah state pada masing-masing dari keduanya. Jumlah state pada FSA adalah tetap, sedangkan pada LBA jumlah state-nya bervariasi tergantung kepada fungsi linear dari jumlah masukan yang diberikan. Ada beberapa tata bahasa yang dapat dikenal oleh linear bounded automata tapi tidak oleh push down automata, misalnya bahasa konteks sensitif. Selanjutnya ada tipe 2 yaitu konteks free grammar. Nah, mekanisme mesin otomatanya yaitu push down automata atau PDA dengan batasan aturan produksi berupa sebuah simbol variabel. Mekanisme cara kerja push down automata yaitu dengan menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input terakhir disimpan pada alamat paling atas. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stack adalah push, sedangkan perintah operasi untuk mengulang input yang telah disimpan adalah pop. Selanjutnya yang terakhir ada tipe 3 yaitu regular grammar. Nah, contoh dari mesin otomatanya yaitu finite state automata atau FSA meliputi deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Dengan batasan aturan produksi, ada sebuah simbol variabel maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila terletak di posisi paling kanan. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite automata
selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat unit automata mulai baca tape, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika hit telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui ada state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima unit automata. String-string merupakan memiliki bahasa bila diterima unit automata bahasa tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.